Saat ini kita akan mempelajari tentang mean atau rata-rata dari sampel dan populasi. Misalnya nih, saya ingin melihat berapa sih rata-rata tinggi badan pria di Indonesia. Misalnya dari, kita katakanlah ada 200 juta penduduk Indonesia, setengahnya itu berjenis kelamin pria. Nah, berarti kita punya populasi di sini atau keseluruhan data yang kita punya itu ada 100 juta pria. Ini populasinya 100 juta pria. Ini populasinya. Iya. Nah, nah, kita kan mau ngitung tinggi badan pria nih, sedangkan manusia itu kan setiap hari itu ada yang meninggal, terus ada yang lahir. Nah, kalau misalnya kita ngitung rata-rata dari keseluruhan populasi ini yang 100 juta ini, mungkin saat kita baru sampai ke data yang ke-50, populasi kita jumlahnya tuh udah berubah karena ya itu tadi, ada yang meninggal, ada yang lahir tadi setiap harinya. Nah, untuk mendekati rata-rata dari populasi ini, kita bisa menggunakan yang namanya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang mewakili data. Nah, di sini misalnya saya ngambil 5 sampel nih. Sampelnya tuh di sini. Iya. Nah, sampel ini tuh saya ngambilnya secara acak atau kalau dalam istilah statistik itu namanya random sampling. Nah, kenapa saya ngambil secara acak? Karena gini deh, kalau misalnya saya ngambil sampel dari tim basket, misalnya dari satu tim basket, saya ngambil sampel dari situ. Nah, tinggi badan orang-orang pemain basket itu kan tinggi-tinggi dan rata-rata tuh hampir sama lah. Sedangkan kita punya tinggi badan yang bervariasi nih di populasi ini, dan rata-rata tinggi badan orang Indonesia kan juga nggak terlalu tinggi ya. Nah, jadi saya ngambil sampelnya itu secara acak atau random. Di sini saya ngambil, misalnya saya ngambil 5 sampel. Saya punya orang yang tinggi badannya 150, terus ada yang tinggi badannya 155 mungkin, terus saya nemuin orang yang 167 cm, ada yang 170, dan ada yang 173 cm. Nah, terus kita mau cari tadi mean dari sampel dan populasinya kan. Nah, di sini saya punya rumus untuk mencari mean dari sampel dan populasi. Di sini saya punya mu dan saya punya x bar. Mu ini adalah mean dari populasi. Mean dari populasi, mean dari ini nih. Nah, x bar ini adalah mean atau rata-rata dari sampel. Nih, rata-rata dari yang ini nih. Nah, sekarang kita mulai dari mean sampel dulu kali ya. Mean sampel itu rumusnya adalah, sini saya punya rumusnya itu sigma, atau sigma itu artinya jumlah dari data pertama I sama dengan 1, ini I ya, sampai data ke N dibagi N. N ini adalah jumlah sampel yang kita punya. Oh iya, saya lupa. Ini sampelnya kita kasih nama dulu kali ya. Ini sampel pertama itu kita kasih nama X1, sampel kedua itu X2, sampel ketiga itu X3, dan sampel keempat itu X4, lalu sampel yang terakhir itu adalah X5. Nah, jadi mean dari sampel itu adalah kita menjumlahkan data-data ini nih, 150 tambah 155 sampai terus kita tambahin 167 tambah 170 ditambah 173 dibagi jumlah sampel yang kita punya, 1, 2, 3, 4, 5 sampel, berarti dibagi 5. Nah, untuk menghitung mean dari populasinya, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1, maksud saya sigma atau jumlah dari data pertama sampai data ke N dibagi N. Nah, kenapa nih kok misal N ini kok N kecil sedangkan N ini tuh N besar? Nah, N kecil ini adalah jumlah sampel yang kita punya. Jadi saat kita menghitung mean sampel, ya simbol yang
kita pakai itu adalah N kecil. Nah, sedangkan N yang di sini, N yang besar ini adalah jumlah populasi yang kita punya. Jadi saat kita menghitung min populasi, berarti simbol yang kita gunakan adalah N besar. Nah, balik lagi ke min populasi. Nih, min populasi ini berarti adalah kita menjumlahkan setiap data dari 100 juta orang ini, kita menjumlahkan tinggi badannya. Dari tinggi badan orang pertama kita jumlahkan sampai ke tinggi badan orang yang ke 100 juta, lalu dibagi dengan jumlah populasi yang kita punya, yaitu 100 juta. Ya, oke? Cukup mudah kan untuk memahami min dari sampel dan populasi. Nah, untuk statistik selanjutnya akan kita perdalam di video yang lain. Terima kasih.